ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi timnas Indonesia dan juga para supporternya. Hanya dalam hitungan jam, dua level timnas Indonesia junior dan senior babak belur dihajar lawan-lawannya dengan skor yang cukup telak. Dua timnas beda usia bermain di hari yang sama, Kamis 16 November 2023 malam. Dalam misi yang berbeda, timnas usia 17 yang bermain di fase grup Piala Dunia usia 17 berhadapan dengan Maroko dalam laga hidup mati. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, pasukan Bima Sakti dalam misi wajib menang atau minimal imbang untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Namun yang terjadi, tim Garuda Muda yang di dua laga sebelumnya mampu bermain imbang 1-1 melawan Ekuador dan Panama, justru babak belur dihajar Maroko dengan skor 3-1. Menurunkan pemain-pemain andalannya seperti Arkan Kaka, Jidabin hingga Iqbal Gwijangge, timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Maroko hingga 20 menit pertama. Namun, petaka menghampiri timnas usia 17 setelah wasit menunjuk titik putih usai Welber Jardim melanggar Mohamed Hamoni di dalam kotak penalti. Anas Alawi yang maju sebagai eksekutor mampu menjebol gawang timnas usia 17 Indonesia dan merubah skor menjadi 1-0. Maksud hati ingin menyamakan kedudukan, gawang timnas usia 17 Indonesia malah kembali kemasukan dari Maroko pada menit ke-38. Tertinggal 2-0, timnas usia 17 kembali bangkit dan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol Nabil Ashura. Babak pertama berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Maroko atas timnas usia 17 Indonesia. Di babak kedua, Bima Sakti melakukan pergantian pemain. Namun, gawang timnas usia 17 Indonesia kembali kemasukan gol dari Maroko pada menit ke-64. Skor 3-1 tidak berubah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup A dengan 2 poin dan terancam gagal melaju ke 16 besar sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Setelah kekalahan telak timnas usia 17 atas Maroko, harapan supporter berpindah di pertandingan Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Basra International Stadium, timnas Indonesia harus berjuang melawan tim tuan rumah yang didukung oleh 65.000 supporter yang memadati stadion. Meski digempur habis-habisan, timnas Indonesia mampu bertahan dengan baik di 20 menit pertama. Namun, deretan kesalahan para pemain mulai terlihat hingga membuat gawang Nadeo Argawinata akhirnya bobol pada menit ke-20. Hanya berselang 15 menit, Indonesia kembali kebobolan setelah Jordi Amat melakukan gol bunuh diri. Memasuki menit injury time babak pertama, timnas Indonesia kembali bangkit saat Sen Patinama memperkecil kedudukan lewat golnya yang menyambut umpan dari Rafael Strike. Namun di babak kedua, tuan rumah benar-benar menghukum timnas Indonesia dengan menambah 3 gol lewat aksi Osama Rashid di menit ke-60, Yusuf Amin di menit ke-81, dan Ali Al-Hamadi di menit ke-88. Kekalahan ini menjadi langkah awal yang buruk timnas Indonesia pada fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia pun menjadi juru kunci di grup F. Melihat hasil minor yang didapat, pasukan Sintayong cukup lama tidak kalah dengan skor telak. Performa tim pun sedang bagus sebelum duel melawan Irak. Kebobolan 5 gol menjadi catatan merah bagi Sintayong. Sang pelatih mengulang catatan buruk pada 2021 lalu. Ketika itu, Indonesia kalah dengan skor 0-5 dari Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia 2022. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi evaluasi di balik kekalahan telak timnas Indonesia di markas Irak. Yang pertama, Sintayong membuat kejutan di starting 11 maupun pergantian pemain. Salah satunya adalah memainkan Adam Ali sejak menit awal. Berstatus bukan pemain yang secara reguler dipanggil Sintayong, alhasil Adam Ali tak mampu tampil maksimal di kesempatan babak pertama. Pergantian pemain Sintayong juga tidak berjalan mulus. Arkan Fikri tak mampu membuat perubahan di babak kedua. Sementara keputusan memainkan Pratama Arhan sebagai gelandang juga tak bisa dibenarkan. Krisis gelandang yang dialami timnas Indonesia sepertinya membuat Sintayong merindukan kehadiran Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Hanya saja, mereka masih mengalami cedera dan tidak bisa membela timnas Indonesia. Sejauh ini, persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia memang sudah cukup apik. Timnas Garuda mampu memetik hasil positif dan mendongkrak posisi di ranking FIFA.
Namun yang disayangkan, hampir semua laga timnas Indonesia digelar di kandang sendiri. Indonesia hanya sekali bermain tandang, yaitu pada leg kedua melawan Brunei Darussalam. Atmosfer laga tandang lama tak dirasakan oleh para pemain Indonesia, dan Irak memberikan tekanan yang luar biasa. Entah karena mental tandang atau kondisi fisik, ada beberapa pemain Indonesia yang tak tampil optimal di laga melawan Irak. Salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang tampil di bawah standar di Stadion Basra. Dikenal sebagai wingback yang ngotot dan kuat, Asnawi justru sering kalah duel dan kehilangan bola. Selain itu, Mark Locke dan Ricky Kambuaya juga kurang optimal mengawal lini tengah seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kini, timnas Indonesia harus segera melupakan kekalahan telak di markas Irak. Pasukan Sinteyong harus segera mengalihkan fokus pada matchday kedua melawan Filipina.